Pemirsa, dikenal sebagai kota kuliner, Medan punya banyak menu andalan berbuka puasa. Salah satu menu musiman yang banyak dicari jelang waktu berbuka puasa adalah toge panyabungan. Seperti apa takjil yang satu ini? Berikut informasinya. Mendengar nama toge panyabungan, mungkin Anda akan langsung berpikir ini adalah kuliner dengan bahan baku sayuran toge asli. Namun, Anda salah. Nyatanya, toge panyabungan adalah menu perpaduan es cendol dan kolak. Di dalamnya berisikan purut putih, ketan hitam, candil, daun, santan, serta gula aren. Campuran seluruh bahan ini menghasilkan rasa manis, gurih, dan juga segar. Tidak heran jika toge panyabungan menjadi salah satu menu primadona berbuka puasa. Ya, awalnya sih nggak tahu ya. Awalnya kirain toge-toge sayur gitu kan. Ternyata pas sudah nyobain tuh, ya mantap banget. Konon, takjil yang satu ini memang berasal dari Panyabungan, sebuah daerah di Kabupaten Mandailing Natal, Sumatera Utara. Keluarga Asnan Lubis adalah salah satu pedagang toge panyabungan di Medan. Keluarga ini telah berjualan toge panyabungan selama 23 tahun. Pembuatan toge panyabungan terbilang lama. Sejak pagi, bahan-bahan untuk isian es toge ini disiapkan. Kebanyakan pedagang toge panyabungan masih mempertahankan pengolahan bahan baku secara tradisional dengan memasaknya di tungku kayu. Untuk menjaga kualitas rasa, Asnan Lubis sengaja mendatangkan langsung gula aren dari Mandailing Natal. Jadi sebetulnya ada yang bilang toge panyabungan ini, orang banyak nggak tahu ini. Kalau biasanya toge kan untuk dimasak. Nah, ini kebetulan toge kok ada gulanya kan gitu, orang terkejut sebagian. Tapi kalau sekarang udah lama prosesnya ini, alhamdulillah orang pun udah tahu toge panyabungan. Satu mangkuk toge panyabungan dijual dengan harga Rp10.000. Selain menyegarkan, menikmati toge panyabungan juga mengenyangkan. Dari Medan, Sumatera Utara, Ahmad Ridwan Nasution, Ayus melaporkan. Menjalani aktivitas Ramadan di tengah wabah corona tentu tidak mudah. Oleh karena itu, pastikan selalu menjaga daya tahan tubuh. Dan berikut ini kami punya tips agar Anda tetap fit selama berpuasa. Tidak terasa sudah memasuki bulan suci Ramadan. Bulan yang penuh berkah ini tentu sangat dinantikan seluruh umat muslim. Namun, menjalani aktivitas Ramadan di tengah wabah corona tentu tidaklah mudah. Oleh karena itu, pastikan untuk selalu menjaga daya tahan tubuh agar tetap fit selama puasa. Ada beberapa tips yang bisa Anda lakukan agar tubuh tetap sehat dan bugar selama bulan Ramadan. Pertama, selalu penuhi kebutuhan gizi dengan pola makan seimbang saat sahur dan berbuka. Tidak lupa juga untuk minum dalam porsi sedikit sepanjang malam, agar menjaga tubuh tetap terhidrasi. Hindari makanan berpemanis buatan dan berminyak. Sebab selain karena pemanis buatan dapat memicu rasa lapar lebih besar, makanan dengan kandungan minyak tinggi juga akan sulit dicerna oleh tubuh. Jika dirasa asupan makanan belum mencukupi, bisa ditambahkan dengan mengonsumsi suplemen untuk menunjang daya tahan tubuh. Meskipun berpuasa, pastikan juga tetap berolahraga. Hal ini bertujuan membantu tubuh tetap bugar selama Ramadan. Namun, pastikan pilih jenis olahraga yang Anda lakukan adalah olahraga ringan atau low impact. Setidaknya lakukan workout ringan selama 15 menit atau 20 menit sebelum berbuka. Selanjutnya, berjemur di pagi hari. Selain dapat meningkatkan daya tahan tubuh, dengan berjemur di bawah sinar matahari, Anda dapat memperoleh asupan vitamin D3 yang penting untuk tubuh. Pilih waktu terbaik, yaitu pada pukul 10 pagi selama 10 hingga 15 menit. Dan terakhir, terapkan pola hidup bersih seperti mencuci tangan sebelum dan setelah beraktivitas. Pastikan juga kenakan masker jika Anda terpaksa beraktivitas di luar ruangan. Selamat mencoba. Dan pemirsa, untuk mengetahui tips menjaga daya tahan tubuh agar tetap sehat selama berpuasa di tengah pandemi, kita sudah terhubung melalui Skype dengan Dr. Tan Shot Yeng. Selamat siang, Bu Dokter. Selamat siang. Baik. Dokter Tan, adakah kiat-kiat yang dapat dilakukan oleh warga agar tetap sehat dan bugar berpuasa meski di tengah pandemi corona? Ya, yang perlu kita perhatikan nomor satu adalah kali ini kita berpuasa dalam situasi yang cukup berbeda ya. Jadi artinya adalah
keluarga-keluarga kita lebih banyak di rumah. Tapi tolong diingat, kita bukan cuma sekedar mengingat keluarga yang berkecukupan ada di dalam rumah, tetapi juga mereka yang sekarang ini mengalami yang disebut dengan tantangan secara ekonomi ya. Jadi anak-anak kos yang nggak bisa pulang, atau anak kos bukan cuma mahasiswa tapi juga karyawan, lalu kemudian yang terancam PHK dan sebagainya. Jadi memang kita mengalami banyak sekali tantangan tahun ini. Nah, kabar baiknya adalah dengan kita di rumah, maka kita sebetulnya bisa berhemat banyak loh, Mbak. Banyak orang nggak paham itu kebiasaan kita membeli takjil di luar. Maaf ya, mohon maaf, nyuwun sewu. Saya bukan berarti kalau gitu Dokter Tan ini membuat orang yang tadinya berjualan takjil jadi nggak laku dong. Bukan ya, jangan sampai ke situ mikirnya. Tetapi dengan kita lebih banyak di rumah, maka alangkah baik dan sehatnya sekaligus berhemat, maka kita bisa membuat takjil sendiri di rumah. Baik. Itu antara lain loh, Mbak. Baik, Dok, kira-kira makanan apa saja yang dapat dikonsumsi saat sahur dan berbuka puasa yang juga dapat meningkatkan imunitas tubuh kita menjadi lebih kuat dan tetap sehat selama berpuasa? Nah, ini pertanyaannya borongan nih. Yang pertama adalah nggak ada itu yang namanya orang kalau puasa, kalau yang namanya daya tahan kekebalan tubuh itu hanya kita lihat dari urusan makanan. Kekebalan tubuh itu atau tubuh sehat itu merupakan kontribusi dari berbagai macam faktor ya. Salah satunya tentu saja dari makanan ya. Salah satu dari makanan itu adalah misalnya nih, kalau kita awalnya kita bicara berbuka dulu nih, yang paling dekat dengan siang ini adalah berbuka. Banyak orang berbuka itu seperti kayak orang gelagapan gitu ya, mesti cari yang manis, padahal sunnah Nabi saja mengatakan berbuka itu ibaratnya membatalkan puasa. Betul ya Mbak ya. Nah, kalau orang membatalkan puasa, yang paling penting terutama yang pertama adalah rehidrasi. Artinya apa? Kita butuh air, bukan teman-temannya air. Sebab apa? Air minum itu hal yang paling sangat mudah diserap oleh badan kita untuk rehidrasi. Ya, lalu kemudian sunnah Nabi juga mengatakan makanlah 3 butir kurma, ya kan? Jadi artinya sebetulnya ini adalah starter, takjil adalah starter gitu loh. Tetapi kalau seandainya lalu kemudian kita takjilnya heboh, makan sampai kenyang, lalu kemudian bergula dan berlemak, maka yang terjadi adalah justru kita akan mengurangi asupan makan kita setelah sembahyang, setelah sholat maghrib gitu loh Mbak. Jadi usahakan takjil itu just very minimal. Yang penting adalah membatalkan puasa supaya ketika habis sholat maghrib kita bisa makan dengan cara yang baik. Lalu bagaimana menjaga agar asupan nutrisi tetap seimbang dan sehat tapi juga tidak membosankan begitu Bu? Nah itu dia, barangkali kalau misalnya kita bisa lihat, saya udah sempat kirim tuh ya beberapa contekan-contekan menu berbuka, takjil, sahur. Itu alangkah baiknya kalau kita bisa ditayangkan. Jadi itu adalah contoh salah satu menu kalau misalkan kita lagi doyan banget ikan. Kan negara kita kan negara perairan, jadi negara kelautan. Jadi untuk bisa mengkonsumsi ikan yang sehat dengan cara masak yang benar, itu juga antara lain membuat kita menjadi jauh lebih bugar. Contoh yang paling gampang misalnya kita sahur. Usahakan sahur itu bukan cuma sekedar nahan untuk supaya kita nggak lapar, tapi juga untuk membuat bagaimana tubuh kita beroperasi dengan baik. Ya, jadi Indonesia sudah mempunyai namanya pedoman isi piringku, sudah dirilis sejak akhir bulan Oktober, sekitar Oktober 2017 oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Nah, dalam isi piringku itu teorinya memang gampang, tetapi begitu sulitnya orang kita untuk menerapkannya menjadi kenyataan. Karena apa? Dramanya banyak. Misalnya apa? Aduh dok, yang namanya kalau sahur itu kan mestinya yang praktis-praktis aja. Entar dulu, Allah tidak menciptakan badan kita bekerja dengan praktis. Jadi maulah jadi ribet. Nah, supaya nggak kepo itu kalau sarapan sahur tuh gimana caranya? Oke, malam sebelumnya kita persiapkan. Nah, banyak orang itu mempersiapkan itu cuman kalau ada momen-momen heboh dalam hidupnya. Besok mau kawinan, besok mau seserahan, besok mau kemana gitu kan ya. Nah, alangkah baiknya kalau Ramadan ini dijadikan momen berharga dalam hidup kita. Sehingga setiap kali kita sahur, kita betul-betul jadi makan baik. Jadi malam sebelumnya coba dipersiapkan. Sudah dibikin sotonya, sudah ada sayur yang mau dimakan, buahnya kira-kira besok apa, udah dipotongin gitu loh ya. Ya, kemudian dok, selain mengkonsumsi makanan sehat, tentu kita juga harus berolahraga agar tubuh tetap bugar. Olahraga apa saja yang cocok dilakukan saat berpuasa ini dok? Dan kapan waktu yang tepat untuk melakukan olahraga?
Ya, jadi tadi sempat saya dengar tuh sekelintasan bahwa olahraga itu dilakukan ketika ngabuburit, ketika kita lagi mau menjelang berbuka. Saya kok rada nggak begitu setuju, karena apa? Orang sebelum berbuka tuh teler abis, betul-betul teler abis ya. Artinya persediaan cadangan energi kita kurang dan sebagainya. Jadi barangkali ngapain juga kita sampai kelenger gitu menjelang berbuka ya. Jadi istilahnya kan Ferrari aja nggak bisa lari kalau nggak isi bensin, betul nggak? Jadi Iya. istilah saya tuh cobalah berbuka dulu ya, lalu kemudian sholat maghrib, makan malam, lalu barangkali setelah terawih gitu loh ya, baru kita lakukan olahraga ringan. Nah, begitu pula juga kalau sudah itu adalah cara olahraga yang terbaik menurut saya. Tapi juga jangan lalu olahraganya pagi-pagi setelah sahur, karena apa? Begitu kita ngerasain dehidrasi, kok tadi kayaknya olahraga banyak banget ya gue keluarin keringat ya udah imsak. Nah kan, jadi porsi minum Anda jadi berkurang. Itu aja sih sebetulnya. Baik, terima kasih Dokter Tan sudah bergabung bersama kami di iNews Siang. Tetap sehat dan Sama-sama, bugar dengan senang selama hati. berpuasa di tengah pandemi corona ini.